Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton minggu ya, pengaruh ya, kodam penjagaan. Ya. Biasanya ya, teman-teman weton minggu, kodam penjagaan ini dipasang untuk pagar rumah. Ya. Anda sering toh melihat cerita itu ya, nanam kepala kerbau ya, kepala anjing, kepala kucing ya. Pokoknya yang ditanam-tanam itu sebenarnya persembahan gitu ya. Atau apel jin ya, atau ndok bebek, ndok pentok ya, ndok banyak, bosok misalnya. Ya, pernahkah Anda berpikir bahwasanya itu adalah persembahan sesaji? Ya, coro kasarannya gini ya. Teman-teman nonton minggu, jin, setan, iki lo tak keimangan. Ya. Tak keimangan das kebu. Ya, tapi dengan satu syarat. Jogon omah iki. Loh, sebenarnya hal tersebut tidak ada masalah ya. Artinya apa itu impas gitu loh ya. Makhluk halus tersebut butuh ya makannya, esensi energinya. Dan orang yang katakanlah rumahnya dipagari butuh penjagaan. Itu pada awalnya tidak ada masalah teman-teman. Baru bermasalah ketika makanan sesajinya ini ya teman-teman nonton minggu itu habis. Dan orang pinter atau dukunnya sudah lepas tangan. Apa yang terjadi? Ya, hidupmu akan dibuat porak-poranda. Dan ini banyak kasus, banyak kejadian yang terjadi. Ya, pengaruh kodam semacam ini itu lebih berat ya, lebih ekstrim daripada kodam sihir ya. Orang mau kirim sihir terhadap diri Anda. Ya, itu kan dengan sengaja loh, dengan sengaja untuk menyakiti Anda gitu. Ya. Memasukkan apa mengirim makhluk halus terhadap diri Anda supaya Anda ini tersakiti, terzalimi. Itu rumusnya di situ. Ya. Tapi kalau misalkan ya, Anda menggunakan kodam sihir, ya, kodam apa? Kodam penjagaan ini kan Anda rela gitu ya. Anda rela, Anda sengaja ya. Anda rela, Anda sengaja menginginkan bantuan dari makhluk halus. Kadang ya ini tidak disadari gitu loh ya. Orangnya sendiri ya tidak tahu. Misalkan Anda datang ke orang pintar. Kalau Anda tahu itu adalah jinnya dimasukkan, suruh jaga rumah Anda. Tidak mungkin Anda mau. Ya, tidak mungkin Anda gelap. Iya loh. Iya. Makanya dengan materi ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman. Jadi ini ada sebuah potensi ya. Ada sebuah potensi akan adanya gangguan. Ya. Akan adanya gangguan makhluk halus terhadap kehidupan Anda. Mungkin rumahmu menjadi panas ya, sering bertengkar ya. Sering muncul penampakan. Hal-hal semacam itu diakibatkan oleh keberadaan makhluk halus tadi. Yang disuruh jaga rumahmu. Ya itulah bahayanya ada di situ. Jadi kalau teman-teman weton minggu pernah merasa ya, melakukan hal itu ya, segera lakukan pembersihan. Ya. Segera lakukan pembersihan. Ya. Kalau Anda tidak Anda bersihkan, ya wes. Hidupmu tidak bakal tentram. Mono, masalah gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena butuh makan teman-teman ya. Makhluk halus yang ada di dalam rumah Anda, yang Anda suruh untuk menjaga, itu butuh makan. Gitu. Butuh makanan. Gitu. Nah, coba bayangkan, ketika makanannya tidak terpenuhi, makanannya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Ya kamu yang akan dimakan secara energi. Dibuat pola wis. Rezekimu mampet, rezekimu seret, kamu loro-loron, wis pokoknya ya sembarang kali itu akan dibuat seperti itu. Itulah
dampak kotam penjagaan itu lebih mengerikan ya teman-teman weton minggu, lebih mengerikan daripada kotam sihir. Nah, terus solusinya bagaimana? Segera lakukan pembersihan. Anda lakukan pembersihan diri, yo wirid, yo dikir, yo poso, yo diruqyah, bersihkan, niat membersihkan. Caranya seperti itu. Ya. Anda juga bisa terapi ya dengan garam ya, garam ruqyah ya, garam ruqyah yang saya produksi juga bisa. Setiap hari tapi ya. Setiap hari dimakan garamnya, niat pembersihan. Setiap hari dipel ya, rumahmu itu dipel. Ya, barang-barang yang kalau katakanlah Anda masih ingat ya dibuang ya, digali dibuang. Ya. Nah, terus gunakan rumahmu itu untuk hal-hal yang sifatnya positif, kawin ngaji, kawin tirakat gitu ya. Kawin ngaji, kawin poso, kawin sembahyang. Nah, itu teman. Dan ini membutuhkan proses yang lama gitu ya. Enggak sebentar ya. Hal ini tidak sebentar, membutuhkan proses yang lama. Ya. Nah, silakan ya, silakan dibersihkan. Itu yang perlu diperhatikan itu seperti itu ya. Jadi kalau kita katakanlah eh, mengalami suasana yang kacau ya terus dideteksi itu tidak ketemu biasanya itu ya. Kamu punya masalah di dalam keluargamu, di dalam perjalanan hidupmu, itu biasanya itu apa, yaitu otam dari pemaharan, otam penjaga, itu yang paling bahaya ya. Ibarat kita ini ya sudah menganggap mereka itu adalah bagian daripada diri kita, tapi mereka menusuk kita dari belakang. Ya bukan salah mereka, mereka tidak kita openi kok gitu. Kenapa kok tidak ke openi ya? Karena Anda tidak tahu bagaimana mengopeni kok. Anda terima jadi, Anda datang ke orang pintar. Ya, itulah bahayanya ya, otam dari jenis ini. Demikian, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.